Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membongkar skandal dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan secara sistemik di tubuh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS. Selama kurun waktu 4 tahun, yakni pada periode 2022 hingga 2026, sejumlah pejabat tinggi hingga staf imigrasi terindikasi meraup aliran dana haram sebesar 145,5 miliar rupiah dari pengurusan izin tinggal warga negara asing, WNA. Ketua KPK Setio Budianto membeberkan bahwa praktik rasuah ini melibatkan nama-nama petinggi, termasuk Silmi Karim yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi 2023 hingga 2024 dan Wakil Menteri IMIPAS 2025 hingga 2026. Menurut hasil penyelidikan, proses permohonan izin tinggal WNA sengaja dipersulit dan ditolak agar pemohon terpaksa membayar biaya tambahan atau pelicin. Lebih lanjut, Setio menjelaskan konstruksi perkara yang bermula dari pengembangan kasus rencana penggunaan tenaga kerja asing, RPTKA, di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025 serta temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Dalam laporannya, PPATK mengendus aliran dana sebesar 366,7 miliar rupiah pada 96 rekening milik 35 pegawai imigrasi, di mana 97% diantaranya diduga berasal dari pemohon layanan keimigrasian. Dalam praktiknya, Silmi Karim diduga meminta jatah dari pengurusan izin tinggal tersebut melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra. Jaya kemudian menginstruksikan bawahannya untuk memungut biaya ekstra dengan prinsip setiap klik ada harganya untuk setiap dokumen yang diproses. Uang tersebut lalu ditampung melalui rekening nomine milik staf bernama Gusti Bernardiansyah. Uang hasil pemerasan tersebut kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen IMIPAS setiap pekan di hari Jumat. Salah satunya adalah SK, Silmi Karim, yang menerima jatah rutin sebesar 100 juta rupiah per minggu, ungkap Setio. Untuk menyamarkan distribusi uang haram tersebut, para tersangka menggunakan berbagai kode khusus. Istilah malaikat digunakan untuk menyebut jatah bagi para pejabat tinggi. Sementara itu, kode berbalut istilah grup band seperti vokalis, gitaris, backing vokal, hingga koreografer dipakai untuk merepresentasikan aliran uang ke pihak-pihak tertentu di internal instansi. Uang ratusan miliar tersebut dinikmati para tersangka untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian aset mewah dan pendirian perusahaan towing sebagai upaya pencucian uang. Bahkan, saat kasus RPTK Kemenaker mulai mencuat, para tersangka yang panik segera menarik dana dari rekening penampung dan membelikannya kepingan emas murni untuk menyamarkan jejak. Dari operasi tertangkap tangan, OTT, yang dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk Bali dan Bandung pada 2 hingga 3 Juni 2026, KPK berhasil mengamankan 18 orang. Dari tangan para pihak tersebut, tim penyidik menyita berbagai barang bukti senilai total 17,5 miliar rupiah. Aset tersebut meliputi 7 unit mobil mewah, belasan sepeda motor dan sepeda, saldo perbankan bernilai miliaran rupiah, aset kripto, belasan keping emas batangan, hingga berbagai mata uang asing seperti dolar AS, dolar Singapura, dan rial Arab Saudi. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK secara resmi telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka. Para tersangka tersebut adalah Silmi Karim, Wamen IMIPAS 2025 hingga 2026 dan Dirjen Imigrasi 2023 hingga 2024, yang diketahui telah menyerahkan diri, Safar Muhammad Godam, PLT Dirjen Imigrasi 2024 hingga 2025, Jaya Saputra, Direktur Izin Tinggal, serta 2 Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal yakni Bagus Bramantio dan Tessar Bayu Setiaji. 3 tersangka lainnya adalah Ronald Arman Abdullah, Kakanim Jakarta Pusat dan Jakarta Barat,
Juniadi Sri Priyambudi, Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansyah, Staf Subdit Izin Tinggal. Seluruh tersangka kini telah ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 4 hingga 23 Juni 2026. Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 20 huruf C UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.